Terima kasih Anda masih di Special Report. Pemirsa, Pak Suparji tadi dari kuasa hukum mengatakan bahwa seorang saksi tidak bisa dinaikkan statusnya sebagai tersangka. Saya lengkapi dulu ya. Jangankan jadi tersangka, jadi saksi saja Habib Rizik tidak pantas. Tidak tepat. Karena Anda menganggap ya sebagai korban? Bukan. Ilmu tentang saksi, dia tidak tahu. Begini, saksi itu harus apa yang dia tahu. Dia lihat, dia dengar, dia alami. Kurang lebih ini, baru bisa disebut saksi. Kalau ahli, pendapatnya. Ya, seperti ini saksi ahli, pendapat. Bukan fakta dia. Fakta itu mengalami, melihat, mendengar, mengetahui. Pertanyaan saya, apakah Habib mengalami, melihat, mendengar, mengetahui, bahkan apakah mengakui ini semua? Tidak. Jadi logika hukumnya tidak pantas jadi saksi. Cek Sunda mah komode masa mau jadi tersangka. Jangan Sunda. Kenapa saya orang Sunda? Kita bertiga aja yang ngetimun Pak Suparji. Sunda komode. Betul yang dikatakan Bang Egy tadi. Memang saksi kompetensinya harus begitu, melihat, mendengar dan mengalami sendiri atas peristiwa tersebut. Sehingga apa yang dikatakan ada sebuah kesaksian. Tapi bukan berarti seorang saksi tidak bisa menjadi tersangka. Kalau tadi sudah dikatakan saksi saja tidak memenuhi kualifikasi, apalagi tersangka. Ya, menjadi tersangka karena perbuatan atau karena keadaannya berdasarkan di permulaan yang cukup diduga melakukan sebuah perbuatan pidana sehingga dilakukan proses penetapan menjadi tersangka itu berdasarkan penyelidikan dan penyidikan. Jadi yang penting sekarang adalah sebetulnya yang mau dicari itu yang ada dalam gambar itu atau kemudian siapa yang mengunggah gambar itu. Kalau kemudian yang dipersoalkan peredarannya itu berarti yang harus dicari adalah orang yang mengunggah gambar tersebut itu. Sehingga kemudian menjadi jelas bahwa ini adalah dalam rangka memberantas tentang pornografi di Indonesia. Tapi gini Mas Pardi, sebentar ya. Semalam dialog saya dengan divisi hukum dari Polda Metro, kita belum masuk ke undang-undang IT katanya. Kita baru fokus ke undang-undang pornografi. Nah saya bertanya, mungkinkah undang-undang ansih pornografi bisa dipersoalkan tanpa melibatkan undang-undang IT? Jawabannya pasti nggak mungkin. Karena dalam konteks teori penyebaran ini kan dipersoalkan menyebarkan itu. Membuat, kemudian menyimpan dan menyebarkan. Itu adanya di undang-undang IT. Ya. Nah, bagaimana kalau cuma ansih undang-undang pornografi saja yang dipersoalkan? Yang padahal secara untuk kepentingan sendiri tidak pornografi, tidak pidana, tanpa dikaitkan undang-undang IT, pertanyaan saya serius secara ilmu hukum. Bisa nggak? Kan harus ada sebab akibat. Nggak bisa. Nah, persoalan keduanya, mengapa polisi sampai hari ini belum bisa menemukan anonimus tadi itu? Pak Suparji. Belum bisa. Ya, memang ini sebuah tanda tanya besar, kenapa kemudian tidak segera ditemukan yang disebut anonimus tadi itu. Sehingga kemudian kalau ini ketemu menjadi persoalan menjadi terang benderang. Konon katanya kan Habib menjadi tersangka karena dianggap menyuruh ya, menyuruh mendokumentasikan yang memenuhi unsur ketelanjangan sehingga kemudian memenuhi unsur di pasal. Padahal itu kebenarannya pun masih diragukan. Tidak didukung dengan alat bukti yang valid karena masih ada perdebatan tentang kebenaran dari alat bukti tersebut, baik proses penangkapannya, proses penyitaan atau proses penelitiannya gitu. Abah, untuk mengetahui siapa yang mengambil foto tersebut, karena tadi Abah mengatakan untuk sebuah screenshot seperti itu tidak mungkin adalah data penyadapan. Namun seseorang yang pasti memegang HP. telepon seluler milik sang empunya itu. Yang di-fake. Apakah bisa diketahui siapa yang kemudian menyebarkan pertama kali? Kalau tadi Pak Egy sudah menyebutkan bahwa sudah diketahui ada sebuah nama yang ini laporan polisi di Surabaya yang bernama Philip. Philip melaporkan ditemulah akunnya itu dibajak orang, namanya Stephen Yong. Nah, harusnya kan dilacak si Stephen Yong ini siapa? Abah. Gini, kita kalau bicara yang namanya sekarang menghubungkan antara siapa yang mengunggah dan kemudian sumbernya dari mana, itu selalu mulai kita bisa bilang ya terlalu teknis saya bilang, tapi anggaplah kita bilang mengidentifikasi dari perangkat yang diunggah dengan yang diterima. Perangkat ini dalam itu saya bilang sebenarnya dokumen, file foto ya. Nanti identifikasi dari file tersebut itu bisa ditelusuri mulai tampil di mana dan kemudian si pemiliknya ini mendapatkan konten itu dari mana dan kemudian konten ini kira-kira sesuai nggak dengan yang ada di
perangkat yang pertama kali dilihat. Betul. Kalau memang tidak sesuai, biasanya apa lebih besar atau lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti telah melakukan editan. Nah, saya ingin meluruskan bahwa selalu orang bilang, wah, Abah sudah bilang bahwa ini sudah diedit, ini kontennya ini gitu ya. Banyak sekali di media dibilang gitu kan, udah diedit. Tapi saya bilang di sini bahwa konten tersebut secara foto itu tidak direkayasa, tetapi sudah mengalami pengeditan. Kenapa pengeditannya? Ada gambar yang ditutupi, ya kan, area-area yang dia bilang tidak patut itu ditutupi, dikasih gambar-gambar yang kartun lucu-lucu ya. Nah, karena melakukan itu sudah pengeditan secara telematika. Sudah tidak orisinil. Sudah nggak orisinil kalau dia bilang pengunggahan. Nah, kemudian kalau tampilannya gede, kemudian kita cropping saja sedikit, itu sudah pengeditan. Gambar terlalu jelas kita kontraskan, kita gelapkan dan lain sebagainya. Edit itu juga. semuanya pengeditan semua. Yang sudah mulai terjadi rekayasa saat tidak ada ponsel jadi ada ponsel, saat tidak ada berbentuk ini jadi ada itu. Itu yang dibilang ada rekayasa gitu loh. Nah, dari sini sekarang kita bisa melihat sampai konten tersebut tampil itu kan yang sudah diedit, yang sudah ditutup-tutupi. Nah, kalau itu umpamanya kemudian tidak ketemu sumber penerimaan datanya, berarti sekarang kita bisa menelusuri lagi bagaimana sumber-sumber ini selain kepada si A itu nyebarnya kepada siapa saja. Karena bisa jadi saja sampai kepada si pelaku pengunggah, ini bukan lewat ranah digital, tetapi dalam arti telematika yang istilahnya transmisi ya, tapi lewat misalnya dikasih USB flash disk kemudian diunggah. Brother, kembali ke pertanyaan pertama Mbak Nisa. Siapa yang pertama dari HP? Bisa ketahuan. Ya, siapa bisa itu? Yang pegang jangan nanya handphone. saya dong. Ya kan anak ahli. Lah nanti kalau saya Kata Nabi tanya pada ahli. ada ahlinya, tetapi kan nanyanya ini bukan di ranah hukum. Kita kalau di talk show nggak mungkin, saya nggak ada kepentingan, saya harus jelaskan Anda. Foto tersebut sudah melalui editan, namun bukan wajah dan tubuhnya. Bukan rekayasa di wajah tubuh. Hanya menutupi Bagian-bagian bagian-bagian tertentu. Itu Nah, editannya kalau di kayak situ. gitu, Pak Suparji, apakah memungkinkan untuk dianggap sebagai atau dituduhkan pasal pornografi seperti itu? Ya, sekarang siapa yang mau dituduh kan? Ya, kalau kemudian yang dituduh Habib, ya tidak termenuhi unsur di situ kan? Enggak ada unsur. Terus kalau kemudian yang dituduh Firza, dia jadi korban malahan kan? Berarti yang bisa dituduh adalah siapa yang mengedarkan di situ, gitu loh. Sekarang siapa begitu. sasarannya di situ? Itu benar. Gitu. Maka ini yang perlu ditelusuri, kan sekarang menjadi bias ini, arahnya kemana kita tidak tahu nih. Sekarang Firza sama Habib yang sudah menjadi tersangka. Padahal dua orang itu belum tentu juga pelakunya, tapi yang jelas sudah beredar itu loh. Yang jelas-jelas sudah bisa dipastikan itu sudah beredar, berarti ada yang mengedarkan. Dan itu yang harus dimintai pertanggungjawabannya. Gitu. Oke. Pak Egy kemarin bertemu dari video yang beredar di media sosial, bertemu dengan Rizik Syihab, betul? Yo, ketemu. Apa saja yang dibicarakan ketika itu? Ya dia bicarakan, kan gini, saya bertanya, Beb, kita jujur secara Islam nih, apakah benar nggak cerita selingkuhan ini? Saya jujur, saya nanya. Kalau orang lain mungkin nggak berani nanya atau apa. Habib jawab, ente kayak bukan teman. Kalau ente teman baik nggak perlu nanya begitu. Itu namanya ente nggak kenal aneh. Saya sudah mubahalah. Nah, mubahalah itu dalam hukum Islam itu keras sekali. Ya, apa kita yang Muslim kalau mengerti tentang mubahalah, itu kalau misalnya saya menyatakan sesuatunya tidak benar, maka laknat buat saya. Tapi kalau yang dituduhkan itu tidak benar kepada Habib, yang nuduh itu yang kena. Oh, ini laknat Allah, azab Allah itu besar sekali. Nanti banyak sekali hal yang mendasar dari situ. Nah, saya sebagai orang yang beriman, walaupun masih kurang lah, tapi saya sangat takut dengan mubahalah ini. Artinya kalau kita nggak percaya mubahalah ini, kita yang dosa loh, Bos. Dia udah bersumpahnya demi Allah. Siapa lagi yang kita tanah suci lagi. Oleh karena itu, dalam konteks itu, sekarang kau lakukan aja lah. Kan kau udah percaya kau sebagai lawyernya. Kau jawablah secara ilmu hukum yang benar. Alasan makanya Pak Rizik Syihab ini tidak mau kembali ke Indonesia? Alasannya begini. Justru ini banyak pendapat dari para ulama yang lain. Karena sudah pasti kalau datang langsung ditahan. Kan begitu. Contoh kasusnya Ustadz Khotot. Belum bergerak aja sudah ditahan. Dan kalau sudah ditahan, nggak bisa berbuat banyak. Yang kedua, dalam konteks meredam radikalisasi para pengikutnya. Apa terus pengikutnya diam saja? Oke, polisi bisa ngatasi. Bagaimana kalau jutaan yang turun kayak 212? Bagaimana? Bisa rusuh. Bisa ada konflik horizontal mungkin dengan para pendukung. Oke, Pak Suparji, apakah dibenarkan tidak memenuhi panggilan dulu. kepolisian? Ini bukan soal benar nggak benernya, ini soal dampak sosial. Artinya kalau sampai Habib diperlakukan begitu,
itu terjadi, siapa yang tanggung jawab? Nah, Oke. oleh Mas karena itu Suparji. satu lagi poin yang penting lagi adalah bahwa dengan adanya Habib begitu dia merasa difitnah, penakut, lari dari kenyataan, dia terima fitnahan itu semua dalam arti satu kritikan yang buat dia menderita untuk itu. Tapi dia demi menjaga, dia pesan sebenarnya jangan sampai ada satu tetes pun darah turun, jangan. Oke. Karena tidak pun ada pepercahan bangsa ini. Pak Itu Suparji, yang saya apakah pegang. dibenarkan tidak memenuhi panggilan polisi? Sebagai negara hukum, sebagai warga negara yang baik, mestinya menghormati proses hukum itu. Dengan pertimbangan-pertimbangan tadi mungkin masuk akal saja. Tetapi yang penting adalah bagaimana bisa memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua warga negara, termasuk juga bagi Habib yang akan dipulangkan seandainya nanti pulang. Jadi yang penting adalah polisi harus berikan jaminan bahwa akan tercipta ketenangan, keamanan di Indonesia ini, dan Habib kemudian bisa pulang dengan tidak menimbulkan dampak-dampak yang tidak baik. Memang menjadi spekulasi yang kurang positif buat Habib kalau seandainya dia tidak pulang ke Indonesia. Berbagai fitnah, meskipun beliau itu menerima fitnah itu, tetapi itu menjadi sesuatu yang kurang baik. Menurut saya memang lebih baik sebagai warga negara yang baik, bertanggung jawab, memberikan keterangan sesuai dengan proses hukum. Ada dua hal penting ya, saya bantah ya. Karena saya mengalami kesana, tahu persis gitu. Pertama adalah Anda bilang menghormati hukum. Itu lompatannya sudah jauh. Harusnya bertanya dulu, apakah polisi menghormati hukum dalam melaksanakannya ini? Kan enggak, sudah jelas diskriminatif sejak awal. Bagaimana kita mau menghormati hukum sementara pihak kepolisian tidak menghormati hukum? Jangan dibalik begitu dong. Itu satu. Kedua, Anda berani nuduh Nabi Muhammad tidak baik ketika mau dibunuh hijrah ke Madinah dari Mekah. Berani Anda bilang Nabi Muhammad tidak baik. Itu strategi, dimensi kemanusiaan. Jadi apa strategi yang saat ini tengah disusun oleh Rizik Syihab? Itu Pak tadi saya sudah mengatakan Habib sangat rugi diperlakukan begini. Tadi dianggap kurang baik segala macam. Tapi demi jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Anda apakah memang sudah ada pergerakan massa di Jakarta? Oh, Anda jangan lihat begitu dong. 212, sebelumnya 411. Tapi itu kan aksi damai, Pak Egy. Iya, itu damai kenapa? Karena memang tidak ada apa-apa. Tapi kalau semua rakyatnya tahu atau pengikutnya tahu bahwa dia diperlakukan tidak adil seperti ini, gimana nggak ngamuk? Jangan kan kita lihat aja supporter bola coba. Bola, urusan apa bola itu? Tapi kalau idaman pemain bolanya kenapa-napa, ngamuknya kayak apa supporter. Ini ulama punya pengikut yang sangat karismatik begitu loh. Terlepas bagi yang lain nggak penting atau nggak dianggap, tapi bagi yang pengikut Habib, coba-coba hina dia. Dan ada jutaan ya? Oh iya dong. Oke. Pak itu Suparji, gimana, Bos? apakah dimensi sosial juga perlu diperhitungkan untuk kasus-kasus seperti Ya, ini? Dan kita harus. lihat memang trial by mob terjadi di Indonesia. Ya, pertimbangan-pertimbangan sosial harus dipertimbangkan. Bagaimana hukum itu tidak menimbulkan kegaduhan, tidak menimbulkan masalah baru, karena hukum dibuat untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi itu. Jadi jangan sampai kemudian persoalan ini menimbulkan masalah-masalah baru dan kemudian tidak ada kontribusi baik dalam penegakan hukum kita gitu. Oke. Saya kasih contoh ya, dampak sosial yang sangat besar. Misal nih, paksa polisi karena udah red notice sekarang, perintah tangkap, bawa ke sini. Semua dengar, akan datang ke tanggal sekian, misalnya jam sekian di bandara. Datang jutaan orang ke bandara. Bagaimana orang mau penerbangan? Tutup bandara itu. 9 triliun. Apakah Rizik Syihab bisa melarang umatnya untuk melakukan hal tersebut? Itu yang dia bilang, saya nggak mampu menahan radikalis itu. Bagaimana saya mau nahan? Dia cinta sama saya dijolimi, terus saya bilang enggak. Oke, baik, kita akan lanjutkan dialog kami usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Special Report.